Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arica dari kelas akuntansi semester 7A ingin mempresentasikan tentang pengaruh kebijakan dividen dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Berdirinya suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan yang orientasinya jelas dan terarah. Tujuan perusahaan yang pertama yaitu untuk mencapai keuntungan yang maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Kedua, memberikan kemakmuran bagi pemilik perusahaan atau para pemegang saham. Ketiga, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin dari harga sahamnya, menurut Martono dan Harjito 2008. Sedangkan menurut Wijaya dan Sedana pada tahun 2015 yaitu memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Di sini ada batasan masalah, yaitu penelitian berfokus dan mencakup hanya pada kajian pengaruh kebijakan dividen dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua, yaitu yang pertama, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Tujuan penelitian juga ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Bab 2, landasan teori. Di sini ada grand teorinya. Teori dasar dalam penelitian ini menggunakan agensi teori atau teori keagenan. Teori keagenan dikembangkan pada tahun 1970-an, tepatnya tahun 1976, terutama pada tulisan Jensen dan McLean. Jensen dan McLean merupakan orang pertama yang mengembangkan teori komprehensif mengenai perusahaan dalam situasi agensi. Dalam artikelnya yang berjudul Theory of Firm, Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. Hubungan penelitian ini dengan teori agensi menunjukkan bahwa kebijakan dividen merupakan keputusan yang dibuat apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham atau ditahan untuk diinvestasikan kembali. Nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai saat ini. Subiatno 2010. Selanjutnya ada kebijakan hutang. Kebijakan hutang adalah kebijakan yang menentukan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibiayai oleh hutang. Penggunaan hutang akan memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu berupa penghematan pajak. Di sisi lain, penggunaan hutang juga akan meningkatkan biaya bagi perusahaan, yaitu berupa biaya kebangkrutan apabila perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya. Kebijakan dividen adalah kebijakan yang dikaitkan dengan penentuan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Kalau kebijakan hutang ada dua, yaitu Desi Septariani dan Niputu Dia Pratiwi Made Merta. Dan yang tidak signifikan ada dua, yaitu jurnal oleh Gema Fajar Ramadan, Fitria Husnataria, Leliana Maria Angela, dan Astuti Yulistani. Begitu pula dengan kebijakan dividen, yang signifikan ada dua jurnal, yaitu jurnal Yulian Bayu Ganar dan Desi Septariani. Yang tidak signifikan ada dua juga, Andreas Nelwan Joy Tulung tahun 2018 sama Gema Fajar Ramadan, Fitria Husnataria, Leliana Maria Angela. Kerangka konseptual jadi kerangka konseptualnya itu ada X1, X2 terhadap Y. X1-nya yaitu kebijakan dividen, X2-nya kebijakan hutang.
Variabel Y-nya yaitu nilai perusahaan. Hipotesisnya yang pertama, diduga kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, diduga kebijakan hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Bab 3, metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini ada 4. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu kausal komparatif. Jenis dan sumber datanya menggunakan data kuantitatif. Metode pengumpulan datanya ada 2, penelitian kepustakaan dan data sekunder berupa financial report dari Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampelnya yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016. Di sini ada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen itu kebijakan dividen dan kebijakan hutang, di mana kebijakan dividen diukur melalui DPR atau dividen payout ratio dan DYR. Kebijakan hutang dihitung oleh DAR sama LTDER. Sedangkan nilai perusahaan itu dihitung menggunakan PBV, Price Book Value. Di sini teknik analisis datanya yang pertama menggunakan uji hipotesis, yaitu pengujian uji hipotesis ini dilakukan menggunakan partial least square atau PLS dengan kriteria penilaian berdasarkan uji convergent validity, discriminant validity, composite reliability, dan average variance extra. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tetap recording.